setelah Bapak mulai aktif lagi dengan Ya itu yang tadi saya bilang, kalau saya kerja itu udah nggak jauh sama Pak Doni, sama aja. Empress batik. Jadi lebih ke seni berarti ini Pak ya. Berarti kita menyambung nih Pak ya dari yang Bundaran 1 nih. Tadi ya. Kita akan nyambung, kayaknya menarik banget nih tentang pengalaman hidup dari Pak Chandra sendiri. Nah sebelum kita ke kantor Pak, akan menyambung sesi selanjutnya bersama dengan Kuma juga. Saya ada satu pertanyaan Pak. Kira-kira gini Pak, apakah dalam memilih usaha tersebut Bapak melibatkan Tuhan? Iya, jadi itu apa ya, bagi orang dunia mungkin hal-hal seperti ini jadi ribet gitu. Iya. Karena apa aja kita nggak bisa langsung memutuskan gitu. Apa aja kita mesti tanya gitu. Nah, untuk hal-hal tertentu dari mulai pilih, dari mulai kita tentukan mau apa, solusi bisa gimana. Jadi banyak sekali yang harus kita pikirkan. Beda sekali dengan dulu. Iya. Gitu, jadi nggak bisa sembarangan tuh, nggak bisa asal-asal lagi. Jadi semua mesti belajar dengan cara-cara Tuhan gitu. Ya benernya sih ribet sih Pak Joni. Ribet ya. Ribet. Tapi kalau kita percaya Tuhan memang jalannya gitu. Yang tadi saya katakan kan, misalnya kalau zaman dulu segala macam aja kita halalkan gitu. Ya kita pengen proyek ini, kita intervensi A, si B, si C dengan gaya yang kedugem atau apa, kan dulu wajar gitu, begitu kan wajar. Benar. Bahkan orang tua saya pun support kok saya begitu gitu. Tapi sekarang udah nggak bisa gitu, jadi ada batas-batas nggak bisa, jadi nggak bisa lompat pagar gitu. Jadi firman itu seperti pagar kita. Jadi sih dalam memilih bisnis apa juga mungkin Bapak
Iya, Selalu boleh. melibatkan. Iya, jadi saya nggak bisa ngomong kalau Pak Joni misalnya ajak gimana gitu, ada yang bisnis yang nguntungin gitu. Nggak bisa selama kalau itu tidak sesuai dengan yang Kan nggak boleh sembarang bisnis. ya nggak bisa. Dan sasaran kita sekarang udah beda. Contoh kayak hari ini gitu, saya mau gitu, mau coba rintis yang 9 produk saya yang baru kan. Iya. Saya mau rintis karena apa? Karena semua produk yang nanti akan kita kembangkan, semua juga saya libatkan unsur sharing gitu. Iya. Jadi kalau nggak bisa unsur sharing, saya nggak kerjain gitu. Nah, kenapa sharing? Karena memang kalau kita perdalam gitu, Iya. perdalam urusan firman Tuhan, urusan Tuhan gitu. Sebenarnya kan sasaran utama kita kan bukan di bisnis lagi gitu. Kita hidup kan bukan bisnis. Iya. Kita hidup bukan ukurannya dunia ini. Kita hidup ukurannya kan pakai akhirat. Iya, benar. Nah, kalau akhirat berarti parameternya kan sudah bukan kesuksesan duniawi aja. Benar. Yang Tuhan butuhkan kan keselamatan kita. Tuhan nggak butuh apa-apa dari kita kok. Yang Tuhan mau itu kan kitanya yang selamat. Benar. Nah, kalau saya selamat, Joni selamat, Budi, Mul selamat gitu. Tuhan cuma minta satu lagi. Bisa nggak kita jadi alatnya Tuhan gitu? Iya, Untuk iya. selamatkan yang lain lagi. Benar. Tuhan cuma minta 2 itu kok. Yang pertama kita bisa nggak menyelamatkan kita sendiri gitu. Dan orang lain. Iya. Nah, itu makanya kan ada firman yang bilang bahwa ya kita bisa nggak beritakan kebenaran Tuhan Iya. sampai ke ujung bumi kan, sampai di mana-mana. Nah, saya pikir lewat medsos seperti ini, kita ngomong di Cirebon ya, Pak, Iya. di Cirebon gitu. Ini berita ini nyampe ke dunia loh. Ya, dengan dimasukin ke medsos, Iya. itu pasti masuk ke dunia gitu. Iya. Nah, berarti semua orang akan denger ini. Nah, itu saya anggap ya saya dengan Pak Joni, Pak Budi, dan Pak Mul hari ini dan teman-teman kru semua gitu ya, ini benernya seperti melakukan firman sebenarnya gitu. Iya. Pak Chandra ini sebenarnya udah pemikirannya maksudnya bukan hanya mementingkan diri sendiri sih sebenarnya. Iya, Jadi memang beliau ini secara tidak langsung ingin sharing, ingin berbagi juga kepada orang lain pada dasar pengalamannya gitu. Makanya salah satu produknya itu melambangkan kata-kata motivasi juga ya, Pak ya. Iya, ini yang benar-benar kalau yang Fasama ini memang fokus untuk ini. Fokus untuk urusan jadi kata-kata inspirasi. Ini semua dari firman, Pak Joni. Dari firman. Ini semua dari firman, cuman saya universalkan gitu. Jadi kalimat ini nggak ada gitu, memang kita yang bikin. Kita bikin sendiri. Gitu. Benar. Tapi semua dasarnya kalau apa ya, kalimat inspirasi kan beda dengan quote gitu. Iya. Kalau quote itu kan dasar kalimatnya dari kebaikan. Tapi kalau inspirasi kan dasar kalimatnya kan dari kebenaran, dari kebenaran. Itu beda, agak beda. Siap. Cuman begininya dianggap kayak orang gila katanya. Kan normal. Jadi memang pola kerjanya udah berubah banget ya. Iya. Jadi kalau saya boleh agak sedikit rangkum, kepekaannya udah levelnya berbeda nih. Gitu. Jadi ketika enggak juga sih tuh. Jadi gimana? Kita nggak bisa ngomong saya misalnya terima Tuhan secara formal kan, secara agama misalnya formal. Saya terima Tuhan 2007. Berarti kan jalan ke sini kan baru 13 tahun. Belum lama gitu. Tapi firman bilang gitu. Jadi misalnya si Budi gitu, Budi belum terima Tuhan gitu. Nah, Budi misalnya terima tahun 2020 misalnya gitu. Atau bahkan 2021 deh, tahun depan gitu baru terima. Belum tentu saya lebih peka gitu. Karena firman bilang yang datang duluan bisa jadi terakhir, yang terakhir bisa jadi terdahulu. Susah gitu. Di dalam Tuhan itu Tuhan lihat hatinya kita, keseriusan kitanya bagaimana. Seperti perumpamaan tentang pekerja ya. Iya begitu. Jadi ya dengan Tuhan itu yang paling penting hati kitanya benar nggak mau cari dia. Oke, mungkin selanjutnya ya Pak, pertanyaan mungkin akan disambung oleh teman saya, Mbak Linda. Oke, mungkin selanjutnya kita akan berpindah ke kantor gitu kan. Nah kayak Kuma nih udah rebahan ya. Teler dia kan udah capek ya. Iya. Oke, nanti kita akan sambung ke kantor ya, selanjutnya.